Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mu'min. Al-Mu'min adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang ketujuh yang wajib kita percaya dan beriman dengannya. Al-Mu'min artinya ialah yang dinisbahkan kepadanya memberi keamanan atau rasa aman dan yang menganugerahkan penyebab rasa aman serta menutupi jalan-jalan sesuatu yang ditakuti. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menjelaskan, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dalam tubuh manusia bermacam-macam perlindungan atau pengamanan, baik pengamanan yang zahir ataupun pengamanan yang batin, dan banyak sekali menciptakan pengamanan untuk memelihara kelangsungan hidup manusia. Dengan lebih luas lagi, Imam Ghazali rahimahullah menjelaskan pengamanan tubuh yang zahir seperti mata. Dengan mata kita dapat melihat, bahaya dan melihat akan sesuatu yang mencelakakan. Tangan juga termasuk pengamanan tubuh yang zahir. Dengan tangan kita bisa menangkis serangan yang datang. Adapun pengamanan tubuh yang batin yang tidak terlihat oleh mata, yaitu yang disebut dengan hisnun hasinan. Maksudnya setiap manusia ada mempunyai daya tahan tubuh yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan daya tahan tubuh itu dengan bertahap atau berangsur-angsur. Mulai dari rahim ibu, daya tahan tubuh sudah diberikan sedikit demi sedikit, sehingga sampai pada puncak pada umur 30 sampai umur 40 tahun manusia sudah mendapatkan daya tahan tubuh yang sangat kuat untuk melindungi dirinya dari berbagai macam penyakit. Kemudian sesudah umur 40 tahun ke atas, daya tahan tubuh mulai ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga sedikit demi sedikit. Jadi yang menciptakan daya tahan tubuh adalah merupakan bagian dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Mu'min. Baik Al-Quran maupun Al-Hadis telah menjelaskan bahwa semua kenikmatan yang ada di dalam dunia ini pastilah mengandung akibat yang tidak baik, seperti nasi, air, gula, dan lainnya. Semuanya ada mengandung racun. Namun kenapa tubuh kita tahan dan tidak sakit ketika kita memakan atau memasukkan semuanya itu ke dalam tubuh kita? Itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Al-Mu'min telah menciptakan dalam tubuh kita satu benteng berupa daya tahan tubuh atau pelindung dari segala macam racun. Seorang anak kecil yang masih belum sempurna juga diberi daya tahan tubuh, namun ia tidak bisa diberi makan dengan sesuatu yang dimakan oleh orang yang dewasa, karena Allah Subhanahu wa ta'ala belum memberi anak kecil itu daya tahan tubuh yang sempurna. Penyakit yang paling berat adalah penyakit yang belum ada obatnya, yaitu dicabutnya daya tahan tubuh seseorang. Seseorang yang kena penyakit AIDS misalnya adalah seseorang yang telah dicabut
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daya tahan tubuhnya, sehingga makan nasi pun membuat tubuhnya bertambah sakit. Kemudian sudah kita benar-benar beriman atau mengiktikadkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala punya nama Al-Mu'min, maka yang demikian itu akan menumbuhkan satu pendorong untuk membuahkan akhlak dalam diri kita. Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, orang yang beriman dengan Al-Mu'min, apabila ia benar-benar beriman, maka orang-orang yang ada di dekatnya akan merasa aman. Orang yang dalam ketakutan pun kalau sudah dekat dengannya juga akan merasa aman atau terlindungi, baik urusan dunia ataupun urusan agama. Inilah contoh kelebihan orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bernama Al-Mu'min, sehingga dari keyakinannya itu akan membuahkan budi pekerti atau akhlak, yaitu bisa mengamankan orang-orang yang meminta perlindungan dan bisa membuat orang-orang merasa aman dari ketakutan. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaman jaruhu bawathiqahu." Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaman jaruhu bawathiqahu. Artinya, barang siapa yang beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah merasa aman tetangga-tetangganya dari kejahatannya. Maksudnya, orang yang beriman dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala mukmin ini, tetangga-tetangganya merasa aman dari perkataannya, merasa aman dari tingkah lakunya, merasa aman dari perbuatannya. Sebagian dari akhlak Rasulullah SAW yang disebutkan dalam kitab Maulid Al-Habsyi adalah la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Artinya, tidak berkata oleh Rasulullah SAW dan tidak berbuat kecuali yang makruh. Pengertian makruh adalah lebih dari sekadar baik. Baik belum tentu ma'ruf, tetapi sebaliknya ma'ruf pastilah baik. Contohnya, membaca Al-Quran adalah sesuatu yang sangat baik. Namun apabila membaca Al-Quran itu dengan nyaring yang mengakibatkan mengganggu orang lain yang sedang tidur, maka membaca Al-Quran seperti itu belum dikatakan ma'ruf. Demikian pula menyuruh orang berbuat kebaikan atau melarang dari kemungkaran itu adalah baik, namun mesti dengan jalan yang baik pula. Dari asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang 99 Asmaul Husna, kenapa Al-Mu'min itu terletak pada urutan yang ketujuh dari asma Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut? Itu karena seorang hamba tidak akan bisa dan tidak akan mampu berakhlak dengan Al-Mu'min ini sebelum berakhlak terlebih dahulu dengan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya, yaitu Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan As-Salam. Kalau seseorang sudah bisa mengamalkan akan makna-makna yang terkandung dalam asma Allah yang 6 tersebut, barulah ia bisa mengamalkan makna yang terkandung dalam Al-Mu'min. Sebaliknya, seorang yang tidak beriman atau belum mengamalkan makna yang terkandung di dalam asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang 6 tersebut, maka tidak akan merasa aman orang-orang yang di dekatnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.